Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Tidak bosan-bosannya saya akan mencoba mendiskusikan, membahas isu-isu hukum terkini ataupun isu-isu yang menjadi hak yang krusial untuk bisa dibahas, yang bisa menjadi pengetahuan atau yang mana belum tahu menjadi tahu, atau yang mana belum jelas menjadi jelas oleh kawan-kawan yang menonton. Tentunya kawan-kawan Lawyer on the Street. Nah, pada kesempatan kali ini, di segmen ini, saya ingin khusus membahas tentang SKB. SKB itu apa? Surat keputusan bersama antara tiga instansi mengenai implementasi Undang-Undang ITE, di mana selama ini Undang-Undang ITE dianggap redaksional pasalnya multitafsir oleh kalangan praktisi maupun akademisi. Jadi menjadi perdebatan maupun di prakteknya ataupun di akademik. Nah, menjadi polemik selama ini gitu. Jadi SKB ini bertujuan dibentuk untuk implementasi pedoman-pedoman untuk dipedomani oleh aparat hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Apa saja yang dibahas? Kita tunggu selanjutnya di Lawyer on the Street. Nah, kawan-kawan Lawyer on the Street, apa saja sih yang dibahas di dalam SKB ini? Pasal-pasal mana saja yang dianggap dulunya multitafsir dan akan satu pahamkan terkait pasal-pasal atau redaksional yang dianggap multitafsir itu gitu. Pertama, untuk pedoman implementasi pasal ada pasal 27 ayat 1. Ini mengatur tentang kesusilaan, pembuatan kesusilaan yang dilanggar di dalam konten-konten elektronik, medsos segala macam. Jadi pasal 27 ayat 1 ini fokusnya pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya konten kesusilaan tersebut, ya kan? Jadi fokusnya itu bukan pada perbuatan kesusilaan itu, misalkan ada perbuatan yang di-upload, perbuatan yang melanggar kesusilaan, bukan perbuatan itu, tapi di sini yang lebih ditekankan adalah pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirim kembali konten tersebut, dalam artian menyebarluaskan kembali. Jadi fokusnya itu dalam pasal 27 ayat 1 ini kita mendistribusikan kembali, mentransmisikan kembali dokumen elektronik atau saluran elektronik yang dianggap itu melanggar kesusilaan. Nah, gitu kawan-kawan Lawyer on the Street. Balik ke pasal 27 ayat 2-nya, selanjutnya, itu mengenai tentang konten perjudian yang dilarang di Undang-Undang ITE. Nah, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan juga mentransmisikan, mendistribusikan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan undang-undang. Jadi kita dilarang mentransmisikan, menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya konten ini, itu dilarang. Perbuatan yang dilarang itu lebih ke sana. Lalu yang kemudian di pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 ini lebih kepada pencemaran nama baik dan penghinaan kepada seseorang yang dilakukan di media sosial dan atau di saluran elektronik apapun itu medianya. Nah, pada perbuatan ini, pada pasal ini yang menjadi fokusnya adalah balik lagi tadi kata-kata mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan hal supaya diketahui oleh umum. Misalkan menuduhkan sesuatu diketahui umum itu aibnya atau segala macam, atau perbuatan itu adalah fitnah, seperti itu. Jadi di dalam aturannya itu, dalam kesepakatan SKB ini bukan delik pidana jika konten itu yang khusus pasal penghinaan dan pencemaran nama baik bukan delik pidana jika konten itu berupa penghinaan yang kategorinya apakah cacian, ejekan atau kata-kata tidak pantas, juga kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Jadi perbuatan penghinaan pencemaran nama baik ini bukan suatu tindak pidana apabila ada misalkan itu berupa penilaian. Penilaian ini bisa katakan apakah secara akademis atau secara penilaian yang berdasarkan fakta-fakta yang jelas atau pendapat. Nah, pendapat ini kan
seperti apa yang dikatakan pendapat itu kan umum nih. Bisa pendapat secara akademis, berdasarkan pendapat atau fakta-fakta yang terjadi, atau hasil evaluasi. Evaluasi ini bisa juga konteksnya akademik, atau evaluasi yang sifatnya ilmiah, pendapat ilmiah juga kan, atau memang sebuah kenyataan yang dikatakan itu benar gitu. Jadi dalam SKB ini apabila penghinaan itu dianggap benar atau yang dituduhkan itu dianggap menyerang kehormatan tapi itu benar, nah di sini dikatakan itu bukan delik pidana lagi. Begitu kawan-kawan lawyer on the street. Lanjut kepada pasal 27 ayat 4. Kalau tadi 27 ayat 3 itu mengenai penghinaan, mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial atau saluran elektronik. Nah, pasal 27 ayat 4 ini kan mengatur tentang apa? Perbuatan dilakukan oleh orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, ya, secara melawan hukum, mengancam seseorang, membuka rahasia atau menyebarkan data-data pribadi seperti video atau video pribadi. Misalkan nih contoh, si A punya video bugil, ya kan, dimiliki oleh si B. Nah, si B ini mengancam si A untuk menyebarkan video itu ke publik. Kalau tidak mau disebarkan oleh si B, si A harus mentransfer uang sejumlah sekian. Nah, itulah yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 ini. Jadi begitu. Jadi perbuatan itu mengancam seseorang, ada unsur pemaksaan dengan tujuan menguntungkan dirinya, ya, dirinya ataupun orang lain. Begitu kawan-kawan on the street. Nah, lanjut lagi, ada yang digarisbawahi yang bukan merupakan delik penghinaan atau tindak pidana penghinaan di medsos itu apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut, apakah penghinaan, pencemaran nama baik, konten itu disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas. Apa sih yang tertutup dan terbatas itu? Nah, contoh yang sifatnya tertutup itu adalah pribadi, chat-chat pribadi, ya kan, chat WhatsApp si A ke si A, atau di grup tertentu yang sifatnya masih bisa dihitung lah orangnya. Nah, terjemahan saya seperti itu. Yang dimaksud dengan tertutup dan terbatas ini grup-grup WA atau di chat pribadi yang dikatakan bersifat grup percakapan yang bersifat tertutup dan terbatas. Nah, dalam kurung kan bukan publik gitu. Jadi tidak semua orang bisa mengakses itu gitu. Jadi bukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran baik yang jika konten itu dilakukan di grup tertutup atau terbatas, privat atau grup tertentu, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk grup itu. Jadi begitu kawan-kawan lawyer on the street. Harus dipahami ya. Nah, lanjut ya kawan-kawan lawyer on the street untuk pasal penghinaan, pasal pencemaran nama baik di medsos ya. Di 27 ayat 3 tadi. Untuk pasal ini kan merupakan delik aduan ya, delik aduan, sehingga yang bisa mempersoalkan ini, membuat laporan adalah korban sendiri yang bisa melaporkan, bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Jadi misalkan kita korban, kita merasa nih korban tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan di medsos, yang bisa melaporkan perkara ini adalah kepolisian, adalah kita sendiri yang menjadi korban ya, bukan orang lain, institusi. Misalkan kita kerja di kantor A misalnya, jadi orang kantor kita melapor tidak boleh. Nah, ataupun kita kerja di perusahaan kita melapor tidak, tapi adalah kita sendiri. Nah, begitu kawan-kawan lawyer on the street. Nah, balik tadi kepada pasal 27 ayat 3 yang merupakan aturan tentang pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan atau yang diperbuat oleh pelaku di
media sosial atau di saluran elektronik. Apabila itu tadi mengatakan penghinaan, cacian, ejekan. Nah, jika itu adalah sebuah kenyataan, benar adanya yang dicacikannya itu, ejekannya betul. Misalkan gini, contohnya, kau gendut, gitu kan. Pada faktanya memang gendut orang itu, tapi dianukannya di media sosial. Nah, itu bukan delik pidana menurut SKB ini. Saya hanya menerjemahkan SKB ini maksudnya. Jadi sebuah kenyataan yang disampaikan melalui saluran media elektronik, apakah medsos segala macam, apabila berisian cacian, ejekan tadi atau kata-kata tidak pantas, tapi itu adalah betul yang dikatakan oleh pelaku atau itu pendapatnya, ya. Nah, kalau pendapat ini masih bisa didebatable-kan. Pendapat seperti apa? Ya kan? Pendapat secara ilmiah kah atau gimana gitu, atau pendapat pribadi. Nah, ini nanti bisa menilai adalah kepolisian, penyidiknya dalam kasus tertentu. Lalu hasil evaluasi ini bisa juga sifatnya akademik gitu kan, evaluasi akademik bahwa begini begitu gitu. Nah, yang jelas apabila yang disampaikan itu adalah sebuah kenyataan, maka ya itu bukan delik pidana pencemaran nama baik dan penghinaan di pasal 27 ayat 3 ini. Begitu. Nah, lanjut lagi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tentang apa sih ini? Tentang menyebaran berita bohong atau hoax. Ini aturan berita hoax ini, larangan membuat berita bohong itu diatur di 28 ayat 1. Nah, pada pasal ini fokusnya adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring, ya, yang tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan one prestasi atau mengalami force major, merupakan delik material. Jadi pasal ini adalah delik material. Jadi delik material itu adalah suatu delik yang dimana yang dilarang itu adalah akibat dari perbuatannya, nah, sehingga menyebabkan kerugian gitu. Contoh, misalkan ada seorang konsumen akibat berita bohong dari salah satu orang oknum tertentu menjadi rugi akibat berita bohongnya. Misalkan si A punya usaha pecel ayam dan si B membuat berita bohong bahwa pecel ayam si A ini adalah punya dukun, ada ulatnya, belatung segala macam itu, sehingga mengalami kerugian lah si B itu karena berita bohong yang disebarkan oleh si A tadi, si B tadi. Nah, jadi kenapa itu delik material? Delik material itu akibat yang dilarang, akibat dari perbuatan si B ke A menyebabkan kerugian material dan nilainya bisa dihitung di situ. Berapa nilai kerugian akibat berita bohong dia? Bisakah apakah tutup perusahaannya, usahanya itu, ya kan? Sampai cerai pula sama istrinya kan, mana tahu kita kan. Jadi kayak gitu kawan-kawan lawyer on the street. Nah, nih paling sering terjadi nih tahun-tahun 2019 ini mengenai pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian. Ini kebetulan saya pernah mengalami nih, bukan mengalami, saya menjadi pembela terdakwa pada waktu itu kasus penghinaan presiden. Nah, jadi ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat 2 diatur Undang-Undang ITE ini, dalam SKB Undang-Undang ITE ini sebagai implementasi ini mengatur bahwa fokusnya itu yang dikatakan menyebarluaskan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, kelompok, masyarakat berdasarkan sara. Nah, ya, itu yang dikatakan ujaran kebencian. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu, kelompok, masyarakat tidak termasuk perbuatan dilarang kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan. Jadi perbuatan pada pasal ini adalah kalau hanya pendapat atau pernyataan tidak setuju, misalkan ada si A tidak setuju dengan menyampaikan pendapat nih, saya tidak suka dengan ini begini, ya kan? Dan tidak setuju dengan individu atau kelompok, ya. Masyarakat itu tidak termasuk perbuatan yang dilarang dalam pasal ini, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan. Misalkan si A
menuduh si B. Si A membuat si B ini adalah suami yang suka selingkuh, ya kan? Dibuatnya lah di grup apa, suami yang suka selingkuh. Berarti kan yang menyerang individu, ya kan? Nah, apabila yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada mengajak kalimat menghasut untuk membenci si B, barulah bisa dikatakan itu ujaran kebencian. Jadi delik pokoknya itu adalah pada delik pokok inti darinya itu adalah menghasut, perbuatan menghasut, begitu. Menghasut, mengajak orang untuk membenci si B tadi, si A tadi yang dibuat status oleh si B. Ngerti nggak maksudnya? Jadi begini. Jadi intinya penyampaian pendapat atau penyampaian tidak setuju terhadap sesuatu, apakah individu atau kelompok, yang intinya hanya berupa penilaian, jadi tidak termasuk ujaran kebencian. Tapi jika hal ini dapat dibuktikan, apakah bisa dibuktikan adanya ajakan untuk membenci tadi, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat atau menghasut atau mengadu domba, maka dapat dibuktikan delik ini bisa masuk ke pidana, karena pidana itu menghasut tadi. Jadi contohnya misalnya tadi si A dibuat status oleh si B, si A nih, si B ini buat status si A ini adalah suami yang suka selingkuh. Nah, si A tidak terima dan si B menyampaikan, gara-gara status si B buat untuk A ini mengajak istrinya atau keluarga istrinya untuk membenci si A. Padahal tidak ada hal itu. Nah, kalau hal itu bisa dibuktikan, masuk dia ujaran kebencian. Tapi kalau tidak, maka dia bukan ujaran kebencian. Begitu, sobat atau kawan-kawan lawyer on the street. Intinya di situ ya. Nah, terakhir ini yang sering terjadi juga mengenai pengancaman pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, pasal 29 Undang-Undang ITE ini mengatur tentang pengancaman yang sifatnya itu dilakukan di medsos atau di transaksi elektronik lah, apapun itu medianya. Jadi fokus dalam pasal ini adalah perbuatan pengiriman informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, ya. Perlu digarisbawahi, yang bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum. Jadi yang difokuskan itu adalah mengancam, berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi melalui konten WA-nya, misalnya mengancam mau dibunuh, mau diapakan. Nah, jadi yang bukan dimaksud pasal ini adalah mengancam merusak bangunan atau harta benda milik orang tertentu. Misalnya si A sama si B berteman, konflik, lalu si B mengancam si A melalui media sosial, akan kubunuh kau secara pribadi. Nah, itu dapat dikatakan pengancaman walaupun perbuatannya tidak dilakukan. Nah, kalau dia hanya mengancam akan membakar rumah, ya kan, akan membakar mobil, misal mobil si A, si B tadi bilang, itu bukan delik ancaman ini, tapi kepada delik umum, pengerusakan, ancaman pengerusakan barang. Jadi seperti itu. Jadi SKB atau surat keputusan bersama ini ditujukan untuk aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan implementasi dari Undang-Undang ITE gitu. Dan SKB ini juga bukan merupakan produk hukum. Sejauh mana sih bisa dipatuhi, ya kan? Kalau secara hierarki perundang-undangan kan SKB ini di mana letaknya? Nggak jelas juga. Tapi SKB ini adalah seperti nota kesepahaman lah antara tiga instansi untuk menyamakan persepsi tentang Undang-Undang ITE, khusus pasal-pasal yang dianggap tadi multitafsir itu. Nah, semoga pesan-pesan saya di sini, semoga kawan-kawan lawyer on the street yang punya bermasalahan hukum mengenai ITE ini harus lebih bijak lagi dalam menanggapinya, tidak harus saling adu, saling lapor segala macam. Yang paling penting adalah mengkonsultasikan persoalan tersebut, hal pertama kepada orang yang lebih paham hukum. Apakah ke kepolisian bertanya atau ke lawyer tertentu yang kita punya kenalan atau siapapun yang mengerti hukum.
Jadi tidak serta-merta langsung membuat laporan, akan aku laporkan begini begitu. Nah, jadi kita harus ingat, upaya penjara itu adalah upaya terakhir, jadi ultimum remedium. Jadi kita harus kedepankan asas kekeluargaan. Tidak harus kita selesaikan masalah itu di pengadilan. Nah, begitu. Oke, kawan-kawan Lawyer on the Street, jangan lupa tetap support channel ini, Lawyer on the Street, tetap like dan share, tentunya ditonton terus video-videonya. Jangan pernah bosan. Semoga apa yang kalian tonton ini, yang kalian ikutin ini bisa mendapat pemahaman, ya, yang dari tidak tahu menjadi tahu, ya kan, yang belum paham atau sedikit paham menjadi lebih paham. Mudah-mudahan seperti itu. Saya hanya coba ingin berbagi saja untuk di channel ini. Semoga bukan untuk menggurui, ya, tidak ada niatan untuk menggurui, hanya berbagi. Apa yang saya punya sedikit ini saya berbagi ke masyarakat. Begitu. On the Street, saya Yudha Perdana Sikumbang, mohon undur diri dulu. Nantikan konten-konten berikutnya mengenai isu hukum ataupun segmen tentang tokoh-tokoh inspiratif yang saya akan undang di channel saya ini. Nantikan terus, ya. Tetap support channel saya tadi, subscribe, like, and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.